Udara kering Aragon menyambut kedatangan dua pembalap muda Indonesia itu dengan sengatan panas yang menusuk. Beda Ega Pratama berdiri di ujung padok Motorland Aragon, menatap hamparan aspal berliku yang terkenal kejam bagi para rookie. Di kejauhan, terlihat tikungan 8 yang berliku panjang, tempat banyak pembalap kelas dunia kehilangan kendali. Jadi ini medan tempurnya, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kiandra datang beberapa saat kemudian, masih mengenakan jaket timnya yang kebesaran, tapi sorot matanya tajam. Keren juga, ya, ujarnya sambil menatap grandstand yang kosong namun terasa begitu megah. Beda melirik sebentar, mengangguk tanpa berkata banyak. Keduanya tahu, ini bukan waktunya bersantai. Aragon bukan hanya sirkuit, ini adalah arena pembuktian, tempat semua pembalap muda dipaksa memilih, menyerah, atau naik level. Padok ramai oleh suara mekanik, percakapan tim berbahasa Spanyol, dan dentuman musik dari garasi rival. Sesekali terdengar tawa sinis dari rider lokal yang melirik Beda dan Kiandra. Mereka tahu, dua bocah Asia ini dianggap sekadar pengisi grid. Seorang pembalap Spanyol bahkan bersuara cukup keras agar mereka dengar, lihat saja, rookie-rookie ini akan pulang sebelum sempat menyentuh top 10. Kata-kata itu menusuk, tapi Beda hanya mengepalkan tangan di saku. Tim Beda melakukan briefing cepat. Target kita sederhana, kata sang pelatih, menatapnya dalam-dalam. FP1, rasakan motor. FP2, tembus 5 besar atau evaluasi menunggu. Beda mengangguk pelan, menyerap tekanan itu tanpa protes. Ia tahu, di balik kata-kata itu ada ancaman nyata, posisi di tim bisa hilang kapan saja. Di garasi sebelah, Kiandra mendapat wejangan serupa. Pelatihnya menegur keras, kamu rookie di European Talent Cup. Jangan sampai gaya balapmu jadi bahan tertawaan di sini. Meski begitu, keduanya tidak goyah. Beda menatap motornya, mesin yang akan menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Ia mengusap fairing berwarna merah putih itu, berbisik lirih, kita bikin kejutan. Kiandra, di sisi lain, memilih duduk di kursi lipat, memejamkan mata sambil membayangkan racing line di tiap tikungan. Mereka berbeda cara, tapi punya satu tujuan, meninggalkan jejak di Aragon. Di luar padok, langit Spanyol mulai berubah jingga. Sirkuit ini menyimpan banyak cerita tentang pembalap yang lahir sebagai juara, dan mereka yang hancur oleh tekanan. Beda dan Kiandra berdiri di titik awal perjalanan besar mereka. Tak ada sorak-sorai, tak ada kamera besar yang menyorot, tapi keduanya tahu apa yang akan mereka lakukan di free practice besok bisa menentukan masa depan. Malam itu, sebelum kembali ke hotel, Beda melangkah ke tribun kosong, duduk sendirian, dan memandangi trek yang berkilau di terpa cahaya lampu padok. Aragon, lihat aku besok, katanya pelan. Di tempat berbeda, Kiandra menulis satu kalimat di buku kecilnya, aku bukan penggembira. Keduanya sudah siap, esok, sejarah mereka di Eropa akan dimulai. Pagi hari di Motorland Aragon dimulai dengan riuh rendah suara padok. Bau bensin bercampur oli memenuhi udara, sementara suara mesin motor yang diuji coba membuat suasana makin panas. Beda berjalan menuju garasi dengan langkah cepat. Helm di tangannya terasa berat, seolah ikut memikul semua tekanan yang ditumpahkan padanya semalam. Pelatihnya, seorang pria berwajah keras dengan logat Eropa Timur, berdiri di depan garasi sambil memandangi daftar setelan motor. Ingat, katanya tanpa menoleh, hari ini kamu bukan tamu di trek ini. Kamu penantang. Di sisi lain padok, Kiandra bersiap di garasi yang lebih sederhana. Ia mengenakan wearpack, mencoba menutupi gemetar di tangannya. Dari balik kaca garasi, ia bisa melihat rival-rivalnya di European Talent Cup, kebanyakan anak-anak Spanyol dengan tatapan percaya diri, beberapa bahkan sudah akrab dengan media lokal. Salah satu dari mereka, seorang pembalap muda dengan rambut cepak, menatap Kiandra sambil melempar senyum mengejek. Si anak Asia itu, lihat saja, paling nanti cuma jadi penghalang, katanya keras-keras dalam bahasa Spanyol. Kiandra tak paham sepenuhnya, tapi ia mengerti maksudnya.
Di antara hiruk-pikuk itu, Beda menghampiri Kiandra. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menepuk bahu. Sebuah komunikasi diam cukup untuk menguatkan semangat masing-masing. Mereka tahu, hari ini bukan cuma soal mengendarai motor. Ini soal harga diri, soal membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di grid Eropa yang kejam ini. Briefing tim berlangsung singkat namun penuh tekanan. Pelatih Beda mengulang target, FP1 fokus cari grip, FP2 kejar posisi 5 besar. Kalau gagal, kita pikir ulang strategi musim ini. Beda merasakan napasnya tercekat, tapi ia tak menunjukkan rasa takut. Sementara itu, pelatih Kiandra lebih belak-belakan. Kiandra, kamu punya kecepatan, tapi gaya balapmu harus dikendalikan. Aragon itu bukan sirkuit untuk ego. Ini soal kecerdikan. Kalimat itu menusuk, tapi Kiandra hanya mengangguk, ia sudah terbiasa ditekan. Suasana tegang makin terasa ketika beberapa pembalap senior junior GP datang ke padok Beda, sekadar menyapa, atau mungkin mengintimidasi. "Siapa namamu?" tanya seorang rider Italia sambil menepuk pundaknya keras. "Beda." "Heh, kita lihat nanti, Beda, kalau kamu bisa bertahan di 10 besar." Tawa mereka pecah, meninggalkan rasa panas di dada Beda. Kiandra pun tak luput dari saywar. Salah satu rivalnya mendekat, pura-pura ramah sambil berkata, "Jangan jatuh di tikungan terakhir, rookie. Banyak yang sudah kehilangan nyali di sana." Kiandra menatapnya dingin, tak menjawab sepatah kata pun. Dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan membuat mereka menyesal meremehkanku." Jam dinding menunjukkan pukul 9.45. Free practice pertama semakin dekat. Beda menutup matanya sejenak, mendengar suara mekaniknya memanggil. Kiandra menggenggam erat sarung tangannya, jantungnya berdebar lebih cepat. Dari luar, padok tampak biasa saja, tapi di dalam hati kedua anak Indonesia itu, bara sudah menyala. Aragon tak lagi terasa seperti sirkuit asing, ini sudah menjadi arena perang. Bendera hijau berkibar, dan suara mesin balap menggema di seluruh motor Lane Aragon. Beda Ega Pratama menyalakan motornya, jantungnya berpacu seiring RPM yang naik. "Oke, kita coba setelan pertama." Fokus pada feeling motor, suara mekaniknya terdengar di radio. Beda mengangguk tanpa menjawab. Perlahan ia keluar dari pit lane, merasakan ban yang masih dingin menyentuh aspal. Begitu masuk ke tikungan pertama, tubuhnya refleks condong ke kiri. Seketika ia sadar, ini bukan lintasan yang bisa dia taklukkan dengan mudah. Sementara itu, di kelas European Talent Cup, Kiandra juga memulai FP1. Helmnya menunduk, tatapannya tajam, seperti ingin menelan setiap meter aspal di depannya. "Jangan agresif dulu, Kiandra. Kita kumpulkan data," suara pelatihnya mengingatkan melalui intercom. Tapi darah mudanya mendidih. Di sektor pertama ia langsung menekan, memacu motor hingga hampir melampaui limit. Tikungan keempat dilibas, tetapi di tikungan 8, tikungan legendaris yang menuntut keberanian dan teknik tinggi, ban belakangnya sedikit tergelincir. "Sial!" teriaknya di dalam helm, tapi ia berhasil mengendalikan motor. Beda merasakan hal serupa. Tikungan 8 Aragon benar-benar menghukumnya. Ia masuk terlalu cepat, motor goyah, hampir high side. "Kontrol, kontrol!" teriak mekanik di radio. Beda menahan napas, menstabilkan motornya. Peluh dingin membasahi dahinya meski ini baru latihan. Setiap tikungan di Aragon seperti menguji mentalnya, dan ia tahu, jika ia terlalu hati-hati, waktunya akan jauh tertinggal. Lap demi lap, Beda mencoba menemukan ritmenya. Ia mengikuti rider Italia di depannya, berharap mendapatkan slipstream. Tapi bahkan dengan itu, catatan waktunya hanya cukup untuk menempatkannya di posisi 14 sementara. "Belum cukup," gumamnya. Tangannya meremas grip throttle lebih keras, seolah bisa memeras kecepatan lebih dari yang ada. Kiandra di sisi lain menunjukkan gaya yang lebih liar. Ia sempat mendominasi sektor pertama, membuat pelatihnya bersorak di garasi. Namun di sektor ketiga, keberaniannya hampir berbuah petaka.
Ia terlalu cepat masuk ke tikungan terakhir, ban depan sedikit kehilangan grip, dan motornya tergelincir keluar lintasan. Beruntung, hanya low side ringan. Kiandra berdiri, menepuk-nepuk wearpacknya, menahan rasa malu. Tarik napas, Kiandra, katanya pada diri sendiri. Aragon bukan tempat untuk ego. Sesi FP1 berakhir dengan catatan yang membuat keduanya terdiam. Beda mengakhiri sesi di posisi 14, jauh dari target 5 besar. Kiandra menutup FP1 di posisi 11, sebuah angka yang membuatnya kesal karena tahu ia bisa lebih cepat. Di garasi, para mekanik bekerja cepat mengunduh data telemetri. Kita banyak PR, kata pelatih Beda dingin. Kau harus berubah di FP2. Keduanya duduk terpisah, tapi perasaan mereka sama, frustrasi. Aragon telah memberi pelajaran keras, kecepatan saja tidak cukup, mental pun harus baja. Saat mereka melepas helm, tak ada kata-kata yang terucap, hanya pandangan kosong ke monitor waktu. Mereka tahu, jika besok mereka tak bangkit, mimpi ini bisa berakhir di sini. Garasi terasa seperti ruang interogasi. Beda duduk di kursi lipat dengan handuk di lehernya. Keringat masih mengalir deras meski sesi sudah selesai. Di depannya, layar monitor menampilkan grafik telemetri berwarna-warni yang tak bersahabat. Pelatihnya menunjuk salah satu sektor dengan jarinya yang keras. Di sini, kamu buang 0,6 detik di tikungan 8. Ini tidak bisa diterima. Kamu masuk terlalu cepat, keluar terlalu lambat. Beda. Kau harus paham, Aragon itu bukan sirkuit yang bisa kau taklukkan hanya dengan keberanian. Kata-kata itu seperti peluru, menghantam langsung ke dalam harga dirinya. Kiandra di garasi sebelah menghadapi situasi yang tak kalah panas. Pelatihnya menatapnya tajam, menahan amarah. Kau mau jadi headline karena jatuh di free practice. Ini bukan balap jalanan, Kiandra. Kalau kau tak bisa kendalikan agresimu, kau akan hancur. Kiandra menggigit bibir, menahan diri agar tidak menjawab. Ia tahu pelatihnya benar. Kecepatan liarnya nyaris membuatnya kehilangan kesempatan melanjutkan sesi tadi. Beda meraih tablet yang menampilkan replay lap-lapnya. Ia memutar ulang beberapa kali bagian tikungan 8, mencoba memahami apa yang salah. Ia tahu itu titik paling krusial. Kenapa aku nggak bisa tembus limitnya? Batinnya bergolak, suara mekanik memecah lamunannya. Setelan suspensi akan kita ubah. Kita butuh lebih banyak traksi keluar tikungan. Tapi sisanya ada di kamu, Beda. Motor bisa kami sesuaikan, tapi mental kamu yang harus menyesuaikan. Di sisi lain, Kiandra diam-diam mencatat di buku kecilnya. Ia menulis racing line yang harus diubah, sektor mana yang bisa ia maksimalkan, dan catatan-catatan tentang bagaimana pembalap Spanyol mengambil tikungan dengan lebih efisien. Kalau mereka bisa, aku juga bisa, gumamnya. Tak ada yang bisa menghentikannya selain dirinya sendiri. Malam menjelang, tapi pikiran mereka masih terjebak di lintasan. Beda keluar dari garasi menuju tribun kosong, mencoba mencari ketenangan. Ia mengingat perjalanannya, dari sirkuit kecil di Indonesia hingga ke sini, panggung Eropa. Aku nggak boleh gagal, katanya pelan, hampir seperti doa. Kiandra, di kamar hotelnya, menonton onboard video pembalap-pembalap top di Aragon, matanya tak lepas dari layar. Ia tahu, besok adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya. Ketegangan tidak hanya datang dari dalam diri mereka. Media lokal mulai meliput, menyoroti hasil FP1 yang buruk dari rookie Asia ini. Komentar sinis beredar, mereka mungkin terlalu muda untuk trek ini. Beda membaca artikel itu di ponselnya, mengepalkan tangan. Ia menutup layar, berbisik lirih, kalian akan lihat siapa aku besok. Di dalam hati keduanya, hanya ada satu kata, bangkit. Aragon telah memberi pelajaran keras di FP1. Tapi di FP2, mereka bertekad menjawab semua keraguan. Malam itu, sebelum tidur, Beda menulis satu kalimat di ponselnya, 5 besar, atau tidak sama sekali. Kiandra memejamkan mata sambil menggenggam kalung pemberian ibunya. Mereka tahu, esok bukan sekadar free practice.
Esok adalah perang. Langit Aragon masih gelap ketika Beda terbangun dari tidurnya. Ia menatap langit-langit kamar hotel, mendengar denting jarum jam yang terasa seperti bom waktu menuju FP2. Kenapa rasanya seperti mau balapan terakhir dalam hidupku? Batinnya bergumam. Ia bangkit, mengambil jaket timnya, lalu duduk di balkon sambil memandangi lampu-lampu kecil di kejauhan. Ingatan tentang komentar media semalam kembali terngiang, rookie Asia tak akan bertahan di Aragon. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tikungan manapun di sirkuit. Kiandra, di kamar sebelah, duduk bersila di lantai. Di depannya terbuka sebuah buku kecil yang sudah dipenuhi coretan. Ia menuliskan satu kalimat tebal di halaman kosong, "Aku akan kalahkan mereka di lintasan." Namun, di balik kata-kata itu, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia memejamkan mata, mengingat wajah orang tuanya di Indonesia. "Aku harus buktikan ke mereka, aku bukan hanya anak yang numpang di grid," gumamnya. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika mereka berdua turun ke lobi hotel. Tak banyak bicara, hanya saling melirik, sebuah isyarat bahwa mereka merasakan beban yang sama. Di dalam mobil menuju sirkuit, tak ada suara selain dentuman musik instrumental dari radio. Setiap tikungan jalan menuju Motorland Aragon seakan mengingatkan mereka pada tikungan-tikungan yang akan mereka hadapi di lintasan nanti. Sesampainya di padok, atmosfer sudah berbeda. Tidak ada senyum ramah, tidak ada basa-basi. Semua orang fokus pada tujuannya masing-masing. Beda masuk ke garasi dan mendapati mekaniknya sudah menyiapkan motor dengan setelan baru. "Ini akan memberimu lebih banyak grip keluar tikungan," kata mekaniknya singkat. Beda hanya mengangguk. Ia tahu, tak ada lagi ruang untuk diskusi panjang, semua harus dibuktikan di lintasan. Kiandra berjalan ke pit lane, berhenti sebentar, lalu menatap aspal Aragon. Ia berjongkok, menyentuh permukaan kasar itu dengan ujung jarinya. "Hari ini kau bukan musuhku. Kau adalah panggungku," batinnya. Seorang rival Spanyol lewat di depannya, menepuk pundaknya sambil berkata, "Hati-hati, rookie. Tikungan 12 masih lapar pagi ini." Kiandra menatapnya dingin, tak menjawab sepatah kata pun, lalu berjalan kembali ke garasi. Pelatih Beda mendekat, menepuk bahunya. "Hari ini, kamu harus menjadi bayangan mereka. Ikuti mereka, pelajari mereka, lalu habisi mereka di lap terakhir. Ingat, kamu di sini bukan untuk belajar, kamu di sini untuk mengalahkan." Kata-kata itu menancap dalam di kepalanya. Di garasi sebelah, pelatih Kiandra memberikan pesan yang hampir sama, berhenti jadi penonton. "Hari ini, kamu pembalap. Buktikan di sektor 2 dan 3. Menjelang FP2, keduanya berdiri di depan motor masing-masing. Helm sudah terpasang, suara mesin mulai memanaskan padok. Beda menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berkata lirih di dalam helmnya, 5 besar atau mati-matian. Kiandra menunduk, mengetuk tangannya ke tangki motor, dan berbisik, "Kita buktikan pada mereka." Ketegangan mencapai puncak, dan Aragon menunggu apakah mereka akan hancur, atau lahir sebagai penantang sejati. Bendera hijau berkibar, dan suara mesin balap mengguncang padok. Beda menarik napas panjang di dalam helmnya, lalu memutar throttle penuh. Ban belakangnya berdecit ketika keluar dari pit lane, dan tubuhnya langsung condong ke depan, mengarungi lintasan Aragon yang panjang dan berliku. "Oke, fokus di sektor 2 dan 3, kita butuh konsistensi," suara mekaniknya terdengar di radio. Beda menggertakkan gigi. "Ini bukan sekadar latihan, ini pembuktian." Kiandra di kelas European Talent Cup juga meluncur ke lintasan. Di sektor pertama ia langsung agresif, mengincar slipstream dari rider Spanyol di depannya. "Ikuti mereka, pelajari mereka, lalu hancurkan mereka," batinnya mengulang kata-kata pelatihnya. Ia mendekat di tikungan keempat, menurunkan gigi transmisi dengan presisi, tubuhnya hampir menempel ke aspal. Motor bergetar, namun Kiandra tak melepas gas sedikit pun. Ia tahu, kalau ia mau dihormati, ia harus mengambil alih posisi dengan cara yang tak bisa diabaikan.
Beda memasuki tikungan 8, tikungan yang kemarin hampir membuatnya terlempar. Kali ini ia lebih sabar. Ia menurunkan kecepatan sedikit lebih awal, merapat ke apex, lalu membuka gas lebih cepat saat keluar tikungan. Ban belakang mencengkeram aspal dengan mantap. Yes, ini dia, teriaknya di dalam helm. Telemetri di dashboard menunjukkan ia memangkas hampir setengah detik di sektor itu. Dia merasakan ritmenya kembali. Di lap berikutnya, Beda menemukan dirinya di belakang rider Italia yang kemarin mengejeknya. Sekarang giliranku. Ia menempel ketat di belakang motor itu, menggunakan slipstream di straight panjang. Saat memasuki tikungan 12, Beda melakukan manuver berani, latte braking di sisi dalam. Motor bergoyang, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, tapi ia berhasil menyalip. Bravo! Suara mekaniknya meledak di radio. Beda tak menjawab. Ia terlalu fokus. Kiandra pun membuat kejutan. Di sektor kedua, ia memanfaatkan racing line berbeda, mengambil jalur luar yang jarang digunakan. Pembalap Spanyol yang meremehkannya kaget ketika Kiandra menyalip di tikungan 9 dengan manuver bersih. Anak Asia ini gila, terdengar umpatan lawannya. Kiandra hanya tersenyum di balik helm. Ia mulai menemukan kecepatan yang tak ia dapatkan kemarin, dan kali ini, ia melakukannya dengan kontrol penuh. Menit-menit terakhir FP2 adalah neraka. Semua rider memacu habis-habisan motornya. Beda menekan motornya hingga limit, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Satu lap terakhir, Beda. Ini penentuan, batinnya. Ia membuka gas penuh di straight terakhir. Tubuhnya condong menempel ke tangki motor, dan garis finish dilewati. Ia melirik papan waktu, posisi 5. Ia berhasil tembus target. Di garasi sebelah, Kiandra meluncur ke pit dengan napas terengah. Ia melihat hasil di monitor, posisi 6 besar. Bukan podium, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Para rival yang tadi mengejek kini hanya bisa menatapnya dengan wajah tak percaya. Beda melepaskan helmnya, melempar senyum kecil ke pelatihnya. Kiandra mengepalkan tangan, berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Aragon kini tahu nama mereka. Free practice tinggal menyisakan beberapa menit, namun suasananya seperti balapan final. Semua pembalap menekan motor mereka sampai batas paling ekstrim, termasuk Beda dan Kiandra. Di dashboard Beda, indikator ban mulai memperingatkan keausan, tapi ia mengabaikannya. Satu lap lagi, aku harus mengunci posisi ini, batinnya. Ia tahu, sektor terakhir Aragon bisa menjadi pembeda, atau penghancur. Tikungan 12, tikungan yang selalu menjadi momok bagi banyak pembalap, kini menghadangnya. Dari belakang, rider Italia yang ia salip sebelumnya mulai mendekat, berusaha membalas. Jangan biarkan dia ambil line-mu, suara mekaniknya terdengar di radio. Beda merapat ke dalam, mencoba menghalangi jalur. Namun lawannya justru menekan dari luar, memaksa Beda mengambil risiko besar. Ban belakangnya tergelincir sesaat, hampir high side. Seluruh tubuhnya terangkat dari jok, tapi secara ajaib ia berhasil menahan motor tetap tegak. Astaga! Teriaknya di dalam helm. Sementara napasnya memburu. Di lintasan berbeda, Kiandra juga menghadapi pertarungan sengit. Ia mendapati dirinya berdampingan dengan pembalap Spanyol yang sejak awal mengejeknya. Keduanya masuk ke tikungan 12 secara bersamaan, nyaris saling bersentuhan. Kiandra tak mengalah. Ia menahan posisi di racing line luar, menutup jalur lawannya. Ban depan motor rivalnya hampir menyentuh kaki Kiandra. Kalau mau tabrakan, ayo sekalian, batinnya dingin. Ia tak sudi diintimidasi lagi. Beda, yang masih berjuang mengendalikan motornya, menemukan ritme kembali. Gas terus, Beda, teriak mekaniknya. Ia menurunkan gigi dengan cepat, menikung rapat, dan berhasil mempertahankan posisi dari rider Italia itu. Begitu keluar tikungan, ia langsung membuka throttle penuh di straight terakhir. Detik itu, ia merasa seperti pejuang yang selamat dari medan perang. Kiandra berhasil keluar dari tikungan 12 di depan rivalnya,
membuat anak Spanyol itu mengumpat di radio timnya. Namun, manuver agresif itu membuat ban Kiandra sedikit kehilangan cengkeraman di sektor berikutnya. Ia hampir terjatuh di tikungan kecil menuju garis finish, tapi insting balapnya menyelamatkan situasi. "Tenang, Kiandra. Tahan sampai akhir," pelatihnya mengingatkan. Ia menggertakkan gigi, menahan motor hingga crossing terakhir. Bendera kotak-kotak berkibar. Beda melintasi garis finish, mencatatkan waktu yang mengunci dirinya di posisi 5 besar. Ia memukul tangki motornya berkali-kali, melepaskan semua emosi yang ia tahan. Di kelas ETC, Kiandra menutup sesi di posisi 6 besar, namun yang lebih penting, ia memenangkan pertarungan mental melawan rival yang meremehkannya. Keduanya tahu, hari ini mereka lahir kembali sebagai pembalap sejati. Begitu masuk padok, suasana langsung memanas. Rider Italia menghampiri Beda, menunjuk ke arahnya sambil berteriak dalam bahasa yang tak ia pahami. "Apa masalahmu?" Beda menatapnya tajam, tak mundur selangkah pun. Di garasi sebelah, pembalap Spanyol mendekati Kiandra, menepuk bahunya keras, seperti menantang. Kiandra hanya tersenyum dingin. Drama di tikungan 12 tak berhenti di lintasan, konfliknya kini merembet ke padok. Suasana padok berubah total setelah FP2 berakhir. Di garasi Beda, semua mekanik menatap papan hasil dengan campuran terkejut dan lega. Posisi 5. Bagi banyak orang mungkin biasa saja, tapi bagi seorang rookie yang kemarin tercecer di posisi 14, ini adalah lompatan besar. Pelatihnya mendekat, menatapnya tajam. "Kau tahu apa artinya ini? Sekarang mereka akan melihatmu sebagai ancaman." Beda menatap layar monitor itu lama, mencoba mencerna. Bukan euforia yang ia rasakan, tapi sebuah rasa lapar. Ini belum cukup. Di garasi sebelah, Kiandra duduk sambil melepaskan helmnya. Pelatihnya tak langsung bicara, hanya melemparkan tablet yang menampilkan lap time terakhir. Posisi 6 besar di European Talent Cup. Kiandra membacanya berulang-ulang, seperti tak percaya. Beberapa rival Spanyol melintas di depannya, kali ini tanpa komentar meremehkan, hanya tatapan dingin penuh kewaspadaan. Itu lebih dari cukup bagi Kiandra. Ia tahu, mereka mulai menganggapnya serius. Media lokal Spanyol mulai berdatangan, mengarahkan kamera ke kedua rookie Indonesia itu. "Bagaimana rasanya bisa menembus 5 besar di Aragon?" tanya seorang jurnalis pada Beda. Ia hanya menjawab singkat, "Ini baru awal." Kalimat itu sederhana, tapi keluar dengan nada penuh keyakinan. Kiandra pun dikejar wartawan. "Apakah kamu akan bisa mempertahankan performa ini di Race?" Kiandra menatap lensa kamera, senyumnya tipis. "Saya tidak datang jauh-jauh ke sini untuk jadi pelengkap." Namun tak semua reaksi manis. Rider Italia yang berseteru dengan Beda di tikungan 12 mendatangi garasi, masih dengan nada marah. "Kau balap seperti orang gila," serunya sambil menunjuk Beda. Suasana tegang, mekanik mencoba menahan, tapi Beda hanya berdiri tenang, menatap langsung mata lawannya. "Kalau kau tak tahan ditekan, mungkin kau yang harus keluar dari grid," jawabnya dingin. Kata-kata itu membuat padok seketika sunyi. Di sisi lain, rival Spanyol Kiandra mencoba menegurnya, pura-pura santai. "Kau beruntung tidak jatuh tadi. Tikungan 12 bukan untuk pemula." Kiandra hanya tertawa kecil. "Mungkin kau yang harus belajar dari pemula," jawabnya sambil berlalu. Pelatihnya yang melihat interaksi itu tersenyum samar. Kiandra bukan lagi bocah yang bisa diinjak-injak. Di media sosial, nama mereka mulai jadi perbincangan. Cuplikan manuver Beda di tikungan 12 viral di forum balap, sementara gaya agresif Kiandra yang menyalip rival Spanyolnya dipuji banyak penggemar. Komentar netizen mulai memenuhi lini masa, "Siapa anak-anak ini? Indonesia punya talenta baru." Tekanan berubah jadi sorotan. Aragon kini mengenal nama mereka. Malam itu, di hotel, Beda dan Kiandra tak banyak bicara saat bertemu di lobi. Mereka hanya saling mengangguk, tak perlu kata-kata. Mereka tahu, FP2 hanyalah awal dari badai yang akan datang.
Race Day akan jadi panggung utama, dan mereka siap menari di atas tekanan. Di dalam garasi, Beda masih duduk di kursi lipat, menatap kosong pada papan hasil. Suara mekanik yang memuji catatan waktunya seperti tak terdengar. Pelatihnya datang membawa tablet, meletakkannya di pangkuan Beda. Bagus, kau menembus 5 besar. Tapi jangan bodoh, besok semua akan berubah. Leader-leader senior akan balas dendam di Race. Nada suaranya dingin, tapi di balik itu ada pengakuan yang jarang ia ucapkan. Hari ini kau berhasil membuat mereka waspada. Kiandra juga mendapat perlakuan serupa. Pelatihnya menepuk pundaknya, kali ini tanpa amarah. Kau tahu, mereka sekarang bicara tentangmu di padok. Itu artinya kau sudah masuk radar. Tapi hati-hati, Kiandra. Begitu kau dianggap ancaman, mereka akan mulai bermain kotor. Kiandra menatap lurus ke depan, mendengarkan tanpa berkedip. Kata-kata itu menegaskan apa yang sudah ia rasakan. Besok, Race bukan hanya soal kecepatan, ini perang mental dan fisik. Salah satu manajer tim mendekati Beda, membawa secangkir kopi. Aku lihat videomu di tikungan 12. Brilian, tapi berbahaya, katanya sambil menggeleng. Kalau kau lakukan itu di Race, risikonya tinggi. Rider Italia itu bisa saja menjatuhkanmu. Beda hanya menjawab pendek, kalau dia mau main keras, aku siap. Kalimat itu membuat manajer terdiam sesaat. Ada bara di mata pemuda itu. Kiandra, di sisi lain, mulai didekati media asing yang penasaran dengan agresivitasnya. Salah satu reporter bertanya, kau rookie, tapi gayamu seperti pembalap berpengalaman. Apa itu rencanamu sejak awal? Kiandra menjawab singkat sambil tersenyum, saya tak datang untuk belajar. Saya datang untuk melawan. Jawaban itu membuat beberapa kru tertawa kecil, bukan karena meremehkan, tapi karena mereka melihat keyakinan yang jarang dimiliki seorang pendatang baru. Malam menjelang, tim melakukan evaluasi terakhir. Telemetri, setelan suspensi, hingga pemilihan ban dibahas panjang. Pelatih Beda mengingatkan, ingat, FP itu latihan. Besok semua orang akan mengganti strategi. Kalau kau mengira 5 besar mudah dipertahankan, kau salah besar. Beda mengangguk, menggenggam tangannya erat. Di garasi sebelah, pelatih Kiandra berkata hal serupa. Kau bisa agresif, tapi belajar dari FP1, agresif tanpa kendali hanya bikin kau jatuh. Setelah briefing, Beda berjalan keluar padok, menghirup udara malam Aragon. Ia memandang bintang-bintang di langit, mencoba menenangkan pikirannya. Apakah aku siap? Batinnya bertanya. Kiandra pun melakukan hal yang sama, berdiri di balkon hotel sambil menatap ke arah sirkuit yang samar terlihat dari kejauhan. Ini kesempatan yang mungkin tak akan datang 2 kali, pikirnya. Di 2 tempat berbeda, mereka berdoa dengan cara masing-masing. Tak ada kamera, tak ada sorakan penonton, hanya mereka dan ambisi yang membakar dada. Besok bukan lagi tentang latihan. Besok, seluruh dunia akan melihat apakah 2 anak Indonesia ini bisa bertahan di arena para raksasa. Fajar di Aragon disambut dengan kesunyian yang ganjil. Tidak ada suara riuh, hanya hembusan angin dingin yang menyapu padok. Beda berdiri di depan garasi, masih mengenakan jaket tim, menatap trek yang kosong. Di kepalanya, lap-lap FP2 terus berulang seperti rekaman. Hari ini, semua akan berbeda, batinnya. Ia tahu, tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Sekali jatuh, semua mimpi bisa hancur. Kiandra datang tak lama kemudian, wajahnya tertutup oleh helm yang belum dipasang, hanya mata tajamnya yang terlihat. Mereka tak bicara panjang, hanya saling memberi tatapan singkat cukup untuk menyampaikan semuanya. Mereka bukan lagi rookie yang kemarin datang sebagai penggembira. Mereka datang sebagai pembalap yang siap bertarung. Suasana garasi berubah drastis. Mekanik bekerja seperti mesin, memeriksa tekanan ban, memastikan suspensi sesuai, dan menyiapkan strategi pit. Pelatih Beda mendekatinya, menatap lurus ke mata muridnya. Ingat, ini bukan sekadar balapan. Ini deklarasi.
Buktikan bahwa kamu pantas ada di sini. Di garasi sebelah, pelatih Kiandra memberikan wejangan terakhir, jangan cari aman. Tapi juga jangan biarkan egomu menguasai. Balapan ini tentang kecerdikan. Media mulai berdatangan, membawa kamera dan mikrofon, memenuhi padok dengan suara berisik. Nama Beda dan Kiandra mulai disebut di beberapa laporan langsung. Rookie dari Indonesia jadi kejutan besar di Aragon, ujar salah satu reporter. Tekanan semakin nyata. Di layar monitor garasi, grafik cuaca menunjukkan kemungkinan perubahan arah angin, detail kecil yang bisa mengubah seluruh jalannya Race. Menit demi menit menuju start terasa seperti jam penyiksaan. Beda duduk di kursi lipat, memejamkan mata, mengatur napas. Di kepalanya, ia membayangkan setiap tikungan 8 yang sempat membuatnya hampir terlempar, tikungan 12 tempat ia memenangkan harga dirinya kemarin. Ini trekku sekarang, gumamnya. Kiandra, di sisi lain, berdiri diam sambil menggenggam kalung pemberian ibunya. Ia berbisik, aku tak akan pulang dengan kepala tertunduk. Suara pengumuman di padok menggema, pembalap, bersiap ke grid. Detik itu, jantung mereka berdetak lebih kencang. Beda mengambil helmnya, menatapnya seperti prajurit menatap senjata terakhir. Kiandra memukul dadanya sekali, mengusir semua keraguan. Mereka tahu, begitu mesin menyala, tak ada lagi jalan mundur. Dan ketika mereka berjalan menuju grid, dunia seakan melambat. Penonton mulai memenuhi tribun, bendera berkibar, kamera menyorot setiap langkah. Inilah saatnya. Semua latihan, semua jatuh bangun, semua hinaan akan dibayar di lintasan ini. Aragon tak lagi menakutkan. Aragon kini adalah panggung, dan dua anak Indonesia siap menulis cerita mereka di antara para raksasa.